Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Muhammad. Sobatku Atma Jaya Motor Lover. Nah ini kalau teman-teman masih golongan orang mendang-mending kayak saya begini ya, mending beli ini beli itu, beli kai untuk mobil, cari mobil untuk keluarga, mesinnya tangguh, bahan bakarnya irit, biosolar, rawatnya murah. Ya ini rawatnya murah ini ya penting ya ini. Pajaknya juga murah, apa-apanya murah dan ora rusak-rusak. Kemudian kalau dijual kembali harganya akan tetap relatif tinggi. Apa maneh Kak? Diesel power yang lama, konvensional. Seperti apa mobilnya? Ikuti video berikut sampai selesai. Ini namanya Kijang kapsul yang diesel, tapi tipenya agak langka ini, yaitu dia versi baby cruiser atau orang banyak menyebutnya apa ya ini ya, Land Cruiser anakan atau banyak menyebutnya VX anakan apa mana ya, apa mana silahkan disebut lah, apa Land Cruiser KW terserah. Kalau tidak salah ini karoserinya roda mobil ini jadi asli, bukan modifikasi sendiri. Jadi memang dari bentuk belakangnya seperti ala Land Cruiser VX80 yang ini yang bandor, VX80 yang bandor, tapi ini yang versi mini. Jadi kalau sekarang di Toyota itu ada Innova Scenic, iku duwe KW-ne mirip Innova Scenic jenenge Avanza. Nah, ya harganya kan separuhnya. Scenic 600 juta, Avanza 300 juta kalau kita ngomong baru. Nah, ini yang orinya adalah Land Cruiser VX80. Tapi harganya ini sepersepuluhnya. Jadi kalau mobil ini harganya ya mungkin antara 50 ke 60 juta. Ada yang jual 70, ada yang jual 40 tergantung kondisi barang. Kalau Land Cruiser VX asli itu 500 jutaan plus kalau bagus. Yang tahun 94, 95 gitu. Kalau ini mobil ini adalah Kijang Grand Rover Ace. Resminya itu namanya Grand Rover Ace atau Baby Cruiser, terserah kasih nama apa. Ini yang tahunnya 98 dan mobil ini hanya ada diproduksi tahun 97 sama 98. Jadi dia di tahun 99 sudah nggak ada kalau saya nggak salah. Karena apa? Apalagi tahun 2000 ke atas nggak ada. Saya nggak pernah jumpa. Barangkali kalau ada saya nggak tahu ya. Mungkin pengetahuan saya terlalu, ya literatur saya terlalu mini ya. Mungkin bisa ditambahkan teman-teman. Nah, setahu saya mobil ini saya selalu dapat dagangan mobil seperti ini 97 sama 98 tahunnya. Dan ini panjang loh mobil ini teman-teman. Panjang, bisa dipakai keluarga. Bodinya panjang. Nah, nanti tak jelaskan jeleknya apa. Ini saya sebetulnya jualan. Saya sudah beberapa kali buat video tentang Grand Rover Ace atau Baby Cruiser ini. Tapi ternyata masih banyak teman-teman sahabat Atma Jaya Motor yang juga banyak yang belum paham. Jadi tak jelaskan dulu. Jadi bodinya seperti itu ya dari depan. Ini depan Kijang kapsul. Jadi kalau misal lampu sein ini pecah, lampu ini pecah, ini teman-teman grill pecah, itu teman-teman bisa belikan spare partnya Kijang kapsul yang di bawah tahun 2000 awal, berarti 97 sampai 2000 awal. Kemudian fog lamp ini kayak punya Panther Hybrid. Mobil ini juga ada ngadopsi Panther Hybridnya, tak lihat. Nah, jadi
Ini besi, ini besi, ini besi. Jadi nggak sama ya dengan mobil-mobil sekarang. Ini besi, plat besi. Jadi ini bahannya tidak dari plastik atau fiber ataupun plastik cetakan atau PVC atau apa enggak. Kemudian lampu ini dia kaca. Jadi lampunya ini kaca. Ini kaca. Ini kaca. Ini mobil tangguh, teman-teman. Kalau dari sekilas bodi tampilan ya jadul, tapi kalau teman-teman berpikir tentang hemat, berpikir tentang value for money, jadi beli mobil untuk orang mendang-mending, itu yang pertama adalah fungsi. Jadi jangan memikirkan gengsi, tapi number one adalah fungsi untuk orang yang mendang-mending. Karena mobil itu memang dalam kit saya sekolah dulu itu kebutuhan tersier dalam ilmu ekonomi. Tapi ketika saat ini mobil itu juga menjadi tentang tren gaya hidup. Nah, jadi saya amati untuk para customer saya itu gitu. Contoh mobil begitu, ini adalah untuk hobi, seperti itu VW. Ada yang kotak seperti itu kombi, safari, itu adalah mobil hobi. Jadi kalau teman-teman uangnya pas-pasan, mobilnya di rumah baru satu, jangan beli mobil begitu. Kalau di rumah sudah mobilnya 3, nggak apa-apa beli-beli yang begitu. Nah, itu namanya beli mobil untuk nyenengno ati. Nah, ada yang beli mobil dari gengsi, uang nggak ada memang, tapi pas-pasan. Tetangga beli misalnya Brio, kamu ngoyo beli Brio, entah itu kredit, entah kamu berjuang sekeras mungkin dengan apa lah, sampai kadang jual sawahnya orang tua lah, itu namanya beli mobil karena gengsi atau gaya hidup. Jadi itu berbeda. Kalau ini harusnya karena fungsi. Kenapa? Ini penting, dasar dari pembelian mobil itu dari kebutuhan kita. Jadi jangan karena tetangga kita sana beli, misalnya di situ ada beli expander, di sini beli Pajero, jangan seperti itu. Tapi karena kebutuhan kita dan kapasitas kantong kita. Kantong itu ada 2, kantong dompet dan kantong garasi gitu. Jadi kalau kita punya uang tapi garasi kita nggak cukup, ya jangan dipaksakan, nanti mengganggu tetangga. Itu penting sobat ya. Sedikit clue aja itu, sedikit clue aja, mungkin bermanfaat. Kalau ada yang tersinggung saya mohon maaf lah. Ini saya sering ngasih tahu untuk para customer kita, beli mobil karena fungsi. Nah, ini kalau teman-teman punya uang misalnya 60 juta value for money, dibelikan mobil begini, ini tak jual 62, 60 juta ya. Jadi mobil ini tahun 98, pajaknya hidup, saya jual 60 juta, kondisi begini. Bodi insya Allah bisa dikatakan 90 sekian persen, nyaris 100% mulus. Tapi namanya ini mobil jadul ya, modelnya begini. Contoh seperti ini, pintu-pintu begini dia tidak bisa kaleng, karena dalam pembuatan di zaman itu dia tidak full press body, ini pakai paku keling. Jadi dia pintu-pintu ini lurus saja gitu, karena dia dulu belum full press body, jadi belum fabrikasi seperti sekarang. Jadi kayak pintu gini seakan-akan kayak kerajinan gitu ya. Nah, ini kenyataannya begitu. Nah, ini interior, ini mobil fungsi. Belakang ini kalau di desa saya, di kampung saya ini bisa muat 6 orang, di tengah bisa 3 atau 4 orang, di depan bisa 2 orang. Jadi bisa Anda bayangkan kalau di kampung saya mobil beginian dimuati bisa sampai 12 orang plus barang. Nah, kalau seperti ini fungsional. Belakang kalau tidak dimuati orang, dilempit begini bisa dikasih yang namanya barang banyak. Nah, ini bisa dipakai kerja, bisa dipakai jualan, bisa dipakai kondangan, mantenan, dan untuk aktivitas daily. Jadi kita tidak berpikir tentang gengsi, kita tidak berpikir tentang body, jadi kita berpikir tentang fungsi. Nah, kita keluar uang segitu, manfaatnya apa? Mobil ini kan diesel, mobil diesel konvensional itu hemat, sangat hemat. Dan hemat itu tidak hanya berukur pada berapa jarak tempuh bahan bakar. Hemat itu banyak yang kita ukur. Nah, contoh ini interior ya. Nah, interior ini mirip Panther high grade. Jadi teman-teman bisa belikan kayak handle pintu, ini punyanya Panther high grade. Kalau ada puklek ini patah misalnya. Kalau ini punyanya Kijang kapsul sama. Jok depan punya Kijang kapsul. Itu ya.
Kalau spare part mesin, transmisi sama dengan kijang kapsul yang lain. Jadi gitu teman-teman. Interiornya jelek begini, ada begini. Nggak bisa disuruh bagus, disuruh rapi banget nggak bisa. Karena emang sejak lahirnya begitu. Ini namanya velgnya asli begitu, itu bawaan. Memang Grand Rover S ini ada lebih ke racing kan, yaitu velgnya daripada kijang kapsul yang LGX LSX. Velgnya cakepan ini. Ini asli bawaan dari karoseri dulu begitu. Dan setir ini setahu saya setiap dapat kijang kapsul Grand Rover S, setirnya yang bawah sudah model ala sport car, ala Ferrari itu, model gini. Nah, kalau konsol tengah seperti ini dia juga berbahan fiber. Jadi ya kayak hard plastik gitu ya. Tapi mobil sekarang juga seperti itu. Yang sering rusak itu saklar power window begini. Kalau ada rusak, nah mungkin bisa diganti yang universal, kan banyak saklar itu yang universal sekitar 50 atau 60 ribu, itu kan banyak. Kita lihat engine. Kita bahas tentang efisiensi sekarang. Nah, engine. Beli mobil ini efisiensinya lebih tinggi daripada kalau kita beli EV. Apa yang saya katakan ini hanyalah pendapat saya di tahun 2025. Loh, kok iso Mas luwih iri teko EV dari electric vehicle atau listrik. Ini mesin 2L, bandel, badak. 1 liternya ketemu sekitar 12 km per liter atau lebih. Dia mintanya diisi biosolar, solar subsidi itu ya. Nah, kalau mobil seperti ini kita ke SPBU, kita parkir di dispensernya subsidi itu pantas. Tapi kalau kita bawa Pajero, bawa Innova Reborn, waduh malu lah kalau kita masih beli biosolar. Malu. Apalagi yang sudah lampunya yang lap kayak gitu, knalpotnya sudah cumi-cumi, yang naik itu pacakane perlente kayak wong di duit akeh ngono kae lah, tapi masih beli solar subsidi. Malu. Ya. Kalau saya ini malu. Nah, kalau mobil begini pantas. Gitu. Ya, karena apa? Mobil ini nozzle-nya masih yang versi lama. Dia kalau dikasih solar yang terlalu encer itu malah panas di mesin. Jadi mintanya memang solarnya yang sudah agak kental sedikit. Jadi solar pakai bio solar yang dengan kadar cetan di bawah 50 ya, kadar cetan 46. Nah, gitu. Mesin kering. Nah, ini kan kering. Nah, terus tadi kenapa Mas mobil ini bisa lebih irit dari EV? Misal kamu bawa mobil ini 1 bulan habis 1 juta rupiah untuk bahan bakarnya, muter-muter tiap hari itu ya. Kamu bawa EV habis 500.000 dalam waktu 1 bulan dengan rute yang sama. Irit ini. Kenapa? Ini kan misalnya teman-teman beli dari saya 60 juta 2025. Nggih, mohon maaf ya, kalau kamu jual 5 tahun ke depan 2030, insya Allah mobil ini tidak akan harganya 10 juta. Harganya akan tetap di angka ya nggak jauh dari itu. Ini bisa dibuktikan teman-teman, mungkin kita bisa flashback kijang kapsul 97 sampai 2001 sampai 2004 ya, silahkan di flashback 5 tahun lalu harganya berapa, 10 tahun lalu harganya berapa, sekarang harganya berapa, bisa di flashback. Monggo yang tahu silahkan komen. Nah, 5 tahun lalu berapa, 10 tahun lalu berapa, sekarang berapa. Nah itu jadi kadang orang itu hanya memikirkan sekarang beli bahan bakar sekian, hanya sekian. Orang tidak memikirkan nanti purna jual kita pakai 5 tahun berapa. Oke, banyak sebagian orang menganggap kita refaksi mobil itu atau depresiasi harga itu merupakan biaya sewa atau biaya pakai. Tapi nggak gitu juga, karena itu harus dihitung. Kalau kita orang seperti kelasnya masih, mohon maaf ya, masih pakai sandal jepit begini, jadi masih mendang-mending ya, masih ya penghasilan ya cukup dipakai sehari-hari, itu depresiasi itu dipikir. Jadi depresiasi harga itu harus kita pikirkan. Nah, kita beli EV 400 juta, setiap bulan menghemat hanya 500 ribuan dari mobil biosolar. 5 tahun, apa yakin masih laku 200 juta? Yakin kah? Wawalam ya, saya nggak tahu. Nah, gitu loh ya. Jadi silahkan dipikir sendiri. Jadi itu hanyalah pendapat saya. Jadi kalau kita beli kendaraan harus dipikirkan tentang seperti itu. Ini omongan untuk orang-orang kelas seperti saya atau ke bawah. Nah, kalau orang-orang di atas saya ya nggak mikir, uang segitu ya no problem.
100-200 juta hilang, biarin lah itu sewa mobil. Kalau kita mikir lah itu, jangan tidak dipikir gitu ya. Kalau perawatan, saya sudah sering banget dengan bahas kijang mesin diesel 2L ya, sangat-sangat simpel, efisien. Tentu kalau kita nurunkan mesin memang agak mahal, tapi itu terjadi mungkin 15 atau 20 tahun sekali kita overhaul engine. Kita setel Bospom itu hanya 5 tahun atau 7 tahun sekali. Setel Bospom itu mungkin kalau di Malang sini biayanya hanya sekitar 1 juta. Nah, itu 5 atau 7 tahun sekali baru kita setel Bospom. Yang overall yang lain sangat maintenance-nya cukup low. Nah gitu ya. Biosolar paling yang terus filter solar itu hanya berapa, filter solar nggak sampai 100.000, itu pun berapa bulan sekali baru ganti kalau mobil sering dipakai gitu ya. Kalau harga ban dan lain-lain ya sama lah ya, sama dengan mobil yang lain, nggak usah kita jelaskan panjang lebar. Sekarang ayo tak coba test drive lah. Terus masalah ini kan kompresor AC. Mobil tua, mobil murah yang tetap bisa dingin AC-nya ya salah satunya yaitu pilihannya di mobil diesel. Kenapa? Karena kompresornya besar. Jadi kompresor AC mobil diesel ini bisa menjangkau ke seluruh ruangan kabin. Itu sekarang kita coba test drive. Oke, mesinnya nyala, enak, renyah gitu, suaranya renyah gitu. Ini sudah panas mesinnya, temperatur sudah separuh, nggak ada asap sama sekali. Kompresinya bagus, enak. Nah, kita coba. Oke, bismillahirrohmanirrohim. Lagi jarum RPM mati. AC urip iki apa iki? Tipnya sudah diganti Android. Apa Android atau apa itulah, enggak tahu, pokoknya gitu. Kijang itu kalau start langsung gigi 2. Dia memang namanya kijang tiada duanya, itu ya memang langsung 2 kalau start. Nah, ini kalau ngomong tarikan masih lumayan. Nah, kalau teman-teman mau ngetes dari Malang, diajak naik-naik ke Bukit Tinggi, ke Bromo, ke Pegunungan Dieng, tahes. Pokoknya filter udara sama filter solare jangan sampai telat. Itu sangat tahes. Naikan. Nah, mohon maaf sekali rasa naikan. Mohon maaf sekali. Yang punya Avanza All New 2016 itu sama mobil kijang kapsul long seperti ini, itu nyaman kijang kapsul long seperti ini. Ini fakta. Menurut saya, monggo komen yang pernah punya kijang kapsul terus kemudian sekarang juga pernah punya Avanza. Jangan yang pernah naik. Kalau pernah naik sekali 2 kali itu mungkin kurang detail omongannya. Tapi kalau sudah pernah punya itu kan merawatnya jangan lama waktu lama. Itu kijang kapsul diesel seperti ini rasa naikan, mohon maaf sekali lebih nyaman dari mungkin adiknya ini si Avanza yang tahun 2005, jangan 2005, yang 2016 masih nyaman ini. Nah, efisiensi juga dapat. Ya mungkin kadang orang ganti itu hanya karena pengen nguber aja model. Nah, ini tarikan. Oke. Ini AC-nya dingin banget, teman-teman. Ya memang bodi interior ya ala kadarnya. Begini sudah lebih dari cukup. Ya kalau kita minta serit gitu sulit. Karena mobil ini produksi dari karoseri. Kalau saya ngomong naikan ya jelas enak. Power steering sangat jarang bermasalah. Untuk rack steer dan pompanya dari kijang 7K ini sangat bandel dan kuat. Nah, ini interiornya. Konsol bokeh. Gitu ya sobat ya, saya kira cukup. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Pajak pasti murah ya, pajak, sorry saya lupa, pajak ya 1 juta sekian lah untuk di Jawa Timur. Oke, itu terima kasih yang berminat. Kita jual selalu menerangkan apa adanya, jujur itu penting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.